sekarang Al-Qudrah. Ya, sudah direkam. Ya, alhamdulillah. Bismillah. Yuk baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qudrah. Qala al-muallif rahimah. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Bittaraini amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yajibullah. Yajibu lillah. Oh yajibu lillahi ta'ala. Yajibu lillahi ta'ala. Al-qudratu ala kulli syai'in wal muradu bisyai'. Huna al-jaizul aqliyu fa kharaja bidzalikal mustahilu al-aqliyu li'annahu ghairu qabilin lil wujudi falam yasluh an yakuna Mahallan. Ay yakuna mahallan lita'alluqil qudrati wa khalafa fi dzalika Ibnu Hazmin faqala innallaha azza wa jalla qadirun ay yattakhidha walada it law lam yaqdir alaihi lakana ajiza wa hadha alladhi qalahu ghairu lazimun Ghairu lazimu. li'annat Ghairu lazimin. wa hadha alladhi qalahu ghairu lazimin li'annat tikhadal walati muhalun Li'anna ittikhazal waladi muhalun 'ala Allah. li'annat tikhadal walati muhalun 'ala Allah 'ala Allahi wal muhalul aqliyu la yadkhulu tahtal qudrati wa adamu ta'alluqil qudrati bisyai'in taratan bisyai'i taratan yakunu li qusuriha anhu wa dzalika fil makhluqi wa taratan yakunu li adami qabuli dzalika syai' at-dukhula fil wujudi ay hudusil wujudi li kaunihi Khudusal wujudi. Fathah. Fil wujudi ay hudusal wujudi li kaunihi mustahila aqliyan wataratan ya wataratan yakuna li adami qabuli dzalika syai'in dzalika syai' al-adama li kaunihi wajiban aqliyan. Naam. Wal ajzu huwal awwal manfiyu an qudratihi ta'ala lasani. An qudratihi ta'ala lasani. Fala yajuzu ayyuqal innallaha qadirun ala dzalik. Naam. Taib. Wala ajizun. Qala ba'duhum kama la yuqal anil hajari alimu wala jahilun. Kama la yuqalu anil hajari alimun wala jahilun. Naam. Baik, sudah. Sini kita ya. Berangkat dari perkataan al-mu'allif al-qudrah, artinya kita sampai kepada pembahasan al-qudrah, yakni sifat Allah al-qudrah. Artinya Allah bersifat al-qudrah, kuasa.
azali, secara azali dan abadi. Ini termasuk sifat zat, artinya yusofu biha wala yusofu bimuqabiliha. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat ini al-qudrah, dan ia mustahil disifati dengan lawan sifat al-qudrah. Sifat ajzun lawannya. Mustahil Allah bersifat ajzun. Nah, karena Allah Ta'ala itu mustahil disifati dengan lawan sifat ini, yakni al-qudrah, maka al-qudrah disebut sifat zat. Kan sebagaimana telah kita ketahui, nah ini Pak Mustafid karena baru ya, jadi santri baru, jadi perlu di-update apa-apa. Ya, digodok, di-upgrade. Jadi kemarin telah dibahas bahwa sifat Allah itu ada dua. Ada sifat zat, ada sifat af'al. Halo, sebentar. Ini lagi ada permasalahan suara. Oh, ya. Ya, sudah selesai ini. Ya, udah, lanjut. Jadi sifat Allah itu ada dua macam, ada dua kategori. Satu sifat zat, kemudian sifat af'al. Ya. Definisinya masing-masing, sifat zat itu adalah yusofu biha wala yusofu bimuqabiliha. Allah disifati dengan sifat itu dan mustahil disifati lawan dari sifat itu. Itulah sifat zat. Dicontohkan seperti ini al-qudrah. Kuasa. Allah kuasa, iya. Terus lawan sifat kuasa apa? Lemah. Sah enggak? Layak enggak disifatkan kepada Allah? Oh tidak. Berarti sifat qudrah ini sifat zat yang enggak bisa lepas. Dan bisa disifati dengan lawan ini. Satu. Sifat zat definisinya seperti itu. Sifat ilmu, sifat al-haya, sifat sama, al-basar, al-kalam. Nah, sifat ma'ani itu disebutnya sifat zat. Ada lagi sifat afal. Apa definisinya? Yusofu biha wa yusofu bimuqabiliha. Allah disifati dengan sifat itu dan boleh-boleh saja, sah saja disifati dengan lawan dari sifat itu. Itu namanya sifat af'al. Atau bahasa lainnya sifat fi'li. Sifat af'al. Apa contohnya? Seperti al-ihya, sifat ihya. Ini menurut Imam Abu Mansur al-Maturidi ini ya, bukan Imam Hasan Asy'ari. Menurutnya, al-ihya itu adalah sifat Allah. Sifat Allah yang boleh saja Allah disifati dengan lawan dari sifat ini, yaitu apa? Al-imata. Al-imata, mematikan. Al-ihya menghidupkan, ya kan? Menghidupkan. Boleh enggak Allah disifati yang maknanya mematikan? Ya boleh. Ya kan? Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rizki, al-irzaq, ini sifatnya. Terus Allah yang lawan dari memberi rizki, ya, mencegah rizki, mencegah, itu sifatnya. Terus ada lagi apa, banyak sifat menjadikan, lawannya mentiadakan, sifat-sifat. Ini namanya sifat af'al menurut Imam Abu Mansur al-Maturidi atau mazhab Maturidi. Jadi ada sifat zat, ada sifat af'al. Sifat zat, Allah disifati dengan sifat itu dan mustahil disifati dengan lawannya. Ya. Sifat af'al, Allah disifati dengan sifat tersebut, seperti itu, dan boleh disifati dengan lawan sifat itu. Sifat zat, contohnya sifat al-qudrah, al-ilmu, al-hayah, as-sam'u, al-basar, al-kalam.
Ya. Sifat zat, sifat af'al. Contohnya seperti menghidupkan, al-ihya, menciptakan, Matikan. al-ibda, mematikan. Nah ini kan boleh-boleh saja Allah disifati dengan lawan sifat-sifat ini. Ini ada pembahasan seperti ini di mazhabnya Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maturidi. Kalau di Al-Asy'ari enggak begini cara pembahasannya. Oh ya ya ya. Ini makanya rada asing ini seperti ini di Jawa rada asing seperti ini. Betul betul. Kalau Saya juga Imam baru Abul dengar ini Hasan soalnya. Al-Asy'ari, iya, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu mayoritas Asy'ariyah di sini yang kita dengar ya sifat af'al itu ya bukan sifat Allah. Ya, sifat af'al itu sifat ciptaannya, Sebentar. makhluknya. Kalau di kitab ini apa? Saya pernah ngaji sama Syekh Fadi itu sifat 20 Hmm? dibagi 3. Halo? Ya, Halo. ya lo. Sifat 20 itu bisa dikategori menjadi 3. Hmm. Nah, itu saya lupa itu. Yang pertama, kedua, ketiga itu. Iya, Saya jadi nggak buka yang buku soalnya ini. kalau itu kan masih apa namanya? Masih umum ya sama Ya itu nafsiyah, nafsiyah, salbiyah, salbiyah betul. ma'ani itu. Ah, Jadi nggak ngitung maknawiyah, makanya jatuhnya semua sifat yang wajib diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 13. benar. 13 itu dibagi menjadi 3, ada nafsiyah, Salbiyah. salbiyah, terus ma'ani saja. Benar. Nah, jadi 13. Benar. Itu mazhabnya ini. Asy'ari. Asy'ariyah seperti itu. Dah. Nah, sekarang ini Maturidiyah. Maturidiyah ini ada pembahasan seperti ini. Kan beda-beda bahasan. Ini di kitab apa? Ada banyak di kitab atau Hawi seperti itu isyarahnya. Terus di Oh ya kitab ya ya. Akbar juga isyarahnya seperti itu. Ada bahwa ada sifat selain sifat ma'ani, sifat al-qudrah, itu ada sifat yang namanya sifat af'al begitu kan. Ya ya. Ini wajib bagi Allah. Misalnya kalau Al-Asy'ari kan mencukupkan ya sifat kudrah saja. Allah swasa al-qudrah. Qudrah itu menciptakan, ya mematikan, ya menghidupkan, yang memberi rizki, ya kan, yang Ya. menumbuhkan, dan lain sebagainya. Itu dari asar qudrah, ya kan. Kalau Asy'ari asar qudrah. Jadi makhluk asar qudrah itu. Asar qudrah itu yang ditimbulkan oleh sifat qudrah. Artinya Allah bersifat qudrah, kuasa, apa menciptakan. Nah ini ciptaannya ini disebut af'al, kata Asy'ari. Jadi nggak ada sifat yang disebut dinamakan sifat af'al. Bagi Allah bersifat al-ihya, Allah bersifat menghidupkan, Allah bersifat mematikan, Allah bersifat menciptakan, mewujudkan, mentiadakan. Tidak ada sifat seperti itu, tidak ada. Yang ada adalah sifat al-qudrah. Ini menurut al-Asy'ari seperti itu. Nah, Ya, makanya ya jadi luas lah kita. Tidak apa-apa. Wawasannya kan jadi luas. Jadi nggak saklek begitu. betul. Jadi tahu perbedaan itu ada hikmahnya. Perbedaan ulama ini memang ada hikmah seperti itu. Yang didapati hikmah itu ya perbedaan mereka. Sedangkan perbedaan di kita kadang-kadang ya jadi ruwet. Jadi masalah. Nggak berpikir Terus, hikmahnya. Lanjut. jadi yajibu lillahi ta'ala al-qudratu ala kulli syai'. Kata Syekhuna Abdullah Al-Harari bahwa
Allah Ta'ala itu wajib bersifat al-qudrah ala kulli syai. Kuasa atas segala sesuatu. Ini sesuai dengan firman Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada ayat seperti itu. Maka kita tetapkan Allah bersifat al-qudrah ala kulli syai, atas segala sesuatu. Nah, yang dimaksud sesuatu itu apa? Kemudian dijelaskan oleh Syekh, wal muradu bisyai'i huna al-jaizul aqli. Nah, sesuatu tersebut yang dimaksud adalah al-jaizul aqli, yaitu sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Nah, menurut akal. Pokoknya segala sesuatu yang menurut akal dia boleh ada, boleh tiada. Nah, itulah ta'alluq dari sifat al-qudrah. Sasaran dari sifat al-qudrah. Artinya apa? Allah kuasa atas segala perkara ini. Perkara yang boleh ada dan boleh tiada. Artinya ja'al jaizul aqli, atau dalam kurung alam, masih Allah. Gitu kan? Sesuatu selain Allah itu al-jaizul aqli hukumnya. Boleh ada, boleh tiada. Masih Allah. Masih Allah itu al-jaizul. Boleh ada, boleh tiada. Jadi kalau ada, yaitu atas kuasa Allah, atas kudrah ini. Atas kuasa Allah. Nah, dari dawuhnya Syekh Abdullah huna al-jaizul aqli, fa kharaja bidzalika al-mustahilul aqli. Sesuatu yang menurut akal itu mustahil keluar dari sasaran sifat al-qudrah. Apa itu mustahil aqli? Sesuatu yang tidak boleh atau tidak diterima adanya. Sesuatu yang tidak diterima adanya. Adanya itu mustahil. Akal tidak membenarkan adanya. Itulah perkara yang disebut oleh ulama kalam mustahil aqli. Akal yang tidak membenarkan adanya sesuatu. Ya. Itu namanya mustahil. Mustahil aqli. Seperti adanya zat yang mirip sama menandingi zat Allah, wujud Allah. Ini secara akal mustahil. Anak Allah, ini secara akal mustahil. Al-qudrah ini tidak berta'alluq terhadap perkara ini, perkara mustahil. Karena apa? Li'annahu ghairu qabilun lil wujud. Jawabnya sederhana, gampang. Terang-terang saja. Jujur saja, yang namanya al-mustahil aqli itu ghairu qabilin lil wujud. Tidak menerima ada. Masa mau diadakan, yang nggak masuk akal dong. Ya gitu. Ghairu qabilin lil wujud. Iya, sesuatu yang nggak boleh ada kok. Masa mau diadakan, nggak masuk akal itu. Nah, falam yasluh ayyakuna mahallan li ta'alluqil qudrah. Maka tidak pantas, tidak sesuai, tidak cocok kalau dia al-mustahilul aqli menjadi sasaran dari sifat al-qudrah. Maka tidak boleh dikatakan boleh enggak. Kuasa enggak Allah menciptakan anak, Allah kuasa menciptakan yang menyamai zatnya, yang menyamai wujudnya, atau menurunkan zatnya, menaikkan dari bawah ke atas. Nah, itu namanya nggak punya akal kamu. Itu langsung. Akalnya tidak sehat. Akalnya tidak sehat. Kalau mau bicara Tuhanan harus sehat akalnya ya. Wa khalafa fi dzalika Ibnu Hazm. Nah, seseorang yang ulama ini sebetulnya di kalangan mereka disebutnya ulama, tetapi ternyata tidak punya akal juga disebutnya. Wa khalafa diselisih. Iya, wa khalafa fi dzalika Ibnu Hazm. Ada ya ini diselisih
diselisih itu artinya prinsip dasar seperti ini bahwa sifat al-qudrah ini tidak berta'alluq kepada al-mustahil, ini diingkari oleh Ibnu Hazm. Siapa itu Ibnu Hazm? Ya, Ibnu Hazm itu ya ini apa? Ulama di luar ahli sunnah wal jamaah. Ada sejarahnya. Oh iya. Pokoknya Iya. ini orang di luar ahli sunnah wal jamaah. Intinya di luar ahlu sunnah wal Intinya jamaah. di luar ahli Ya, sunnah wal jamaah. Di Baik. antara kesesatannya ini di antara kesesatan Ibnu Hazm itu mengatakan bahwa boleh saja al-qudrah ini bertakluk kepada yang mustahil. Artinya sampai dia ngomong boleh saja Allah Ta'ala itu menjadikan anak untuknya. Ini kok terus lanjut. Ya, kata Ibnu Hazm, sebetulnya Allah Ta'ala itu kuasa menciptakan anaknya. Ayat tahidah walada itu tadi ya? Iya, katanya. Kata Ibnu Hazm. Kata Ibnu Hazm, faqala innallaha azza wa jalla qadiran ayat takhidha walada. Nah ini bukti ketidakakalannya, kesowakannya kalau orang bukan ya. Sowak ya? Iya enggak, akalnya enggak dipakai. Ya, sowak. Sowak itu rusak ya? Mustahil loh, enggak tahu loh. Perkara mustahil, enggak tahu. Mustahil akli, ini mustahilnya mustahil akli loh. Ini siapapun yang punya akal, ya tahu bahwa barang itu tidak diterima adanya. Enggak tahu. Nah, berarti kan keluar dari orang yang punya akal sehat, golongan orang yang punya akal sehat ini. Sampai dia mengatakan boleh saja Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan anak. Kata dia, "Illau lam yaqdir alaihi lakana ajiza." Kalau dia tidak kuasa, ya berarti dia lawan dari kuasa apa? Lemah. Jadi dia lemah. Nah, diteruskan terus. Ya, akhirnya tambah parah. Awalnya sudah parah. Terusnya ya parah. Itlau lam yakdir. Itu sudah cetol. Ya, itlau lam yakdir alaihi lakana ajizan. Dia dikuatin dia. Mengajak orang supaya punya prinsip yang sama seperti dia. Mengatakan itlau lam yakdir alaihi lakana ajizan. Kalau kamu tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kuasa menciptakan anak, berarti sama halnya kamu mengatakan bahwa Allah itu lemah. Coba. Kayak punya akal. Padahal dari bocoran halus ada dasar yang dia tidak ketahui bahwa al-mustahilul aqli. Ya, al-mustahilul aqli. Kan sasaran dari sifat al-qudrah. Yang namanya kuasa itu kan kuasa menciptakan ya kan, mewujudkan. Di antaranya seperti itu. Yang mewujudkan yang harusnya ya sesuatu yang boleh wujud. Lah, mustahil itu tidak boleh wujud loh. Tidak diterima oleh akal wujudnya loh. Nah, itu kan harusnya seperti itu. Harusnya dia mikir seperti itu sehingga nggak punya persoalan kayak gitu. Wa hadzal ladzi qalahu ghairu lazimin. Padahal tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara kalau Allah tidak menciptakan anak berarti lemah. Tidak ada. Wong menciptakan anak itu sesuatu yang mustahil, ya kan? Sesuatu yang mustahil. Jadi nggak ada hubungannya dengan sifat al-jazun. Li'anna ittikhadzal waladi muhalun 'ala Allah. Karena yang namanya menciptakan anak itu bagi Allah mustahil akli. Muhalun 'ala Allah ay mustahilun akliyun. Ya. Li'anna takhadal waladi muhalun 'ala Allah. Yakni muhalun yakni ay mustahilun akliyun. Akliyun. Wal muhalul akliyun.
Wal muhalul aqli la yadkhulu tahtal qudrah. Tidak masuk. Masuk dalam ta'alluq sifat al-qudrah. Jadi nggak boleh kamu bilang innallaha qadirun ala ayyattakhidza waladan. Allah Ta'ala kuasa menciptakan anak. Karena anak bagi Allah itu perkara mustahil. Kuasa menciptakan itu bukan kepada perkara yang mustahil. Atau begini. Terus tidak boleh dikatakan Allah tidak menciptakan anak, berarti tidak kuasa dong. Berarti lemah dong. Nggak bisa juga, nggak bisa dikatakan seperti itu. Kita katakan mustahil. Menciptakan anak itu perkara mustahil. Nggak boleh kita mengatakan Allah menciptakan anak itu nggak bisa. Nggak bisa dikatakan seperti itu. Paham ya? Nah, jadi jawabnya mustahilul aqliyu. Nah, mustahil itu perkara mustahil, bro. Nah. Jangan ke situ. Nah, tadi kan nanti dijelaskan. Itu juga bertentangan dengan sifat zat Allah. Apa? Ya. Yang itu tadi yang apa? Kata Ibnu Hajim tadi. Iya, kan al-qudrah kan sifat zat kan, nggak bisa disifati dengan lawan. Subhanahu wa ta'ala tidak boleh disifati ajzun, lawan dari al-qudrah, karena al-qudrah itu sifat zat. Sahih. Wa adamu ta'alluqil qudrati bi syai' taratan yakunu liqusuriha anhu wa dzalika fil makhluq. Kan begitu kata Syekh. Tidak berta'alluqnya sifat al-qudrah, tidak berta'alluqnya sifat kuasa terhadap sesuatu, memang terkadang menimbulkan kelemahan, keterbatasan, liqusuriha anhu, keterbatasan, menunjukkan suatu keterbatasan. Wadzalika fil makhluk, tapi ini terjadi pada makhluk. Watarotan seperti puasa kita tidak bisa, ya banyak kan yang tidak kita bisa. Ya, ini keterbatasan kita. Nah, ini ulangi. Wa adamu ta'alluqi. Ya, tidak berta'alluqnya sifat kuasa. Memang terkadang ya terhadap suatu, memang terkadang karena keterbatasan. Likusuriha, keterbatasan. Keterbatasannya sifat kuasanya. Maksudnya? Keterbatasan sifat al-qudrah. Ini masih umum loh, Pak. Belum membahas sifat Allah, bukan sifat al-qudrah Allah maksudnya. Oh. Maksudnya sifat umum. Yang begini, sifat kuasa, yang namanya kuasa ini secara umum. Tidak menguasai sesuatu itu karena keterbatasan, terkadang seperti itu. Secara umum seperti itu. Nah, terus secara khusus ini larinya ke mana? Ini larinya ke makhluk. Kalau makhluk seperti itu, kita tidak bisa tidak kuasa menerbangkan pesawat. Karena sifat kuasa kita terbatas. Kalau mobil, bisa saya. Pesawat tidak bisa saya. Nah, keterbatasan. Itu juga yang nyetir pesawat mungkin saya kalau mobil nggak bisa, kalau pesawat saya bisa. Keterbatasan. Ya kan? Nah, itu si Fulan yang di depan saya itu lagi bikin bangunan, bisa dia, saya tidak bisa. Keterbatasan kuasa saya.
Tapi kalau mau bikin saya minyak spray, saya minta bikinin minyak yang awet, yang rasanya oh beres. Mau rasa apa? Mau aroma apa? Oh, saya bisa. Tapi yang seperti itu saya tidak bisa. Nah. Itu Ini makhluk. ada makhluk. Tanda besar makhluk yaitu Ya, ini terbatas. kekuasa pada makhluk seperti itu. Nah. Nah, kemudian ada juga yang namanya watarotan yakunu li adami qabuli zalika syai' ad-dukhula fil wujud ay hudusal wujud li kaunihi mustahilan aqliyan au li adami qabuli zalika syai' al-adama li kaunihi wajiban aqliyan wal azzu huwal awwalul manfiyu an qudratihi ta'ala lasani. Nah, atau terkadang itu tidak berta'alluqnya sifat al-qudrah ya, karena yang dita'alluq ini karena sesuatu itu tidak menerima wujud. Ya, kayak tadi. Tidak menerima wujud. Ini beda lagi. Terkadang al-qudrah tidak berta'alluq kepada sesuatu itu karena sesuatu itu tidak menerima wujud. Terkadang al-qudrah tidak berta'alluq kepada sesuatu karena apa? Karena sesuatu tersebut tidak menerima wujud alias mustahil akli, perkara mustahil akli. Nah, ya kan? Ya. Satu. Atau sesuatu itu tidak menerima tiada. Beda lagi nih. Atau sesuatu itu tidak menerima tiada. Tiada. Ini juga tidak dita'alluqi qudrah. Apa namanya? Wajib akli. Wajib akli. Ini. Ya, wajib akli. Berarti sebenarnya wajib akli dan mustahil akli itu bukan sasaran dari sifat kuasa, sifat al-qudrah. Wajib akli dan mustahil akli bukan sasaran sifat qudrah. La ta'alluq fil qudrah. Iya, tidak ta'alluq sama sekali kepada al-mustahil akli dan al-wajibul akli. Lanjut. Ya sekarang mau mewujudkan ya perkara wajib itu kan ada, tidak menerima tiada. Mau sesuatu yang ada mau diadakan, ya enggak bisa kan? Mustahil akli kan perkaranya enggak ada dan dia enggak dibenarkan adanya. Masa mau diadakan? Kamu gimana? Kayak gitu. Sederhana begitu ya? Sederhananya seperti itu. Sesuatu yang ada. Wal azu huwal awal. Nah, kalau yang pas disebut ajzun itu yang mana? Kasus ketika saya bisa nyetir mobil, tetapi saya dikatakan kamu bisa nyetir pesawat enggak? Saya punya pesawat nih. Oh, enggak bisa. Saya disebut ajzun. Pak Musafid bisa bikin roti Maryam bisa nggak? Bisa. Tapi Pak Musafid ini saya punya pekerjaan nih, ya. Sama-sama pekerjaan seperti bikin roti Maryam, sama-sama pekerjaan. Apa pekerjaannya Pak? Pekerjaannya bikinin saya rumah. Dari mulai pondasi sampai jadi tukang lah. Oh saya nggak bisa, berarti ajzun sampean. Yang pertama, awal azu wal awal. Jadi kita itu selalu disebutnya ajzun ketika dihadapkan kepada sesuatu yang tidak kita bisa. Ya. Wal ajzu wal awalu manfiyu.
Ya, al-manfiyu an qudratihi ta'ala. Nah, ajzun lemah seperti ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-manfi yakni mustahil. Nah. Ya, enggak seperti itu sifat. Artinya sifat kuasa Allah itu tidak terbatas. Nah, kalau kita terbatas, ini kan pekerjaan. Ini juga pekerjaan manusia. Bikin rumah, bikin roti Maryam, nyetir mobil, nyetir pesawat, kan pekerjaan manusia. Kamu manusia kan? Iya. Mestinya bisa semua dong. Enggak bisa. Ya berarti kamu lemah, manusia yang lemah. Duh, kok gitu? Iya. Berarti semua manusia lemah. Semua manusia lemah. Siapa yang kuasa? Itu yang bisa. Yang nyetir pesawat, ya nyatanya dia nggak bisa melakukan pekerjaan ini, bangun rumah, bikin roti Maryam, nyetir motor, nyetir mobil nggak bisa, Kereta api. kereta api nggak bisa. Oh gitu ya, dia makhluk Tukar. seperti itu. Makanya disebutkan fil makhluk, wazalika fil makhluk tadi di atas. Jadi tidak bertaluknya sifat kuasa itu likusuriha, karena keterbatasan itu ada pada makhluk. Likusuriha, keterbatasan itu ada pada makhluk. Sedangkan pada Allah mustahil. Sifat kuasa Allah itu kepada semua al-jaizul akli. Semua al-jaizul, segala sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Itulah kuasaan Allah. Nggak ada yang tinggal. Jadi manusia, yang ada pada manusia, gerakannya, diamnya, itu dikuasai oleh Allah. Atas kuasa Allah. Nafasnya, nggak ada yang sendirian. Semua atas kuasa Allah. Gitu. Nggak ada yang wujud dengan sendirinya, nggak ada. Tiupnya angin atas kuasa Allah. Kemudian nyamber nyamber daun, yang daunnya yang awalnya tidak bergerak jadi bergerak, dia bergerak atas kuasa Allah. Tidak ada yang lepas. Kok tidak begini? Allah yang menciptakan angin, tiupan angin Allah, tetapi Allah tidak menciptakan geraknya daun. Tidak. Oh, berarti ini kusur, keterbatasan. Ini mustahil bagi Allah. Ya. Paham ya? Paham. Nah. Intinya al-qudratu ala kulli syai' huna al-jaizul aqliyu. Masuk, itu harus dipegang itu. Jangan dirubah-rubah itu. Nah. Itu kaidah yang dipegang oleh seluruh ulama mutakallimin ahli sunnah wal jamaah dari dulu sampai sekarang dan sampai kiamat. Nah. Harus begitu. Itu sudah patokan. Patokan. Ya, patokan orang berakal seperti itu. Rumus lah ya. Iya. Rumusan ini. Jadi ini yang ahli sunnah itu menggunakan akal juga. Akalnya dipakai. Lanjut. Oke. Tayyib, fala yajuzu wal azu wal awwal al manfiyu an qudratihi ta'ala. Lasani fala yajuzu ayyuqal. Bukan yang kedua apa? Yang kedua apa? Tidak ta'alluqnya sifat al-qudrah karena tidak ta'alluqnya sifat al-qudrah kepada sesuatu karena sesuatu tersebut tidak menerima ada alias mustahil, atau sesuatu tersebut tidak menerima tiada atau wajib. Nah, yang kedua ini tidak disebut ajzun. Jadi Allah berkuasa, tetapi tidak lantas terus
kuasa menciptakan anak, tidak kuasa mustahil. Nah, tidak berta'alluqnya sifat kuasa Allah pada penciptaan anaknya alias perkara mustahil, ini tidak lantas disebut Allah ajzun, lemah. Nah, terus ini fala yajuzu ayyuqala innallaha qadirun ala dzalika wala ya'jizun. Qala ba'duhum. Qala ba'duhum kama la yuqalu 'anil hajari 'alimun wala jahilun. Wala jahil. Jadi tidak boleh dikatakan Allah Subhanahu wa taala kuasa menciptakan yang mustahil dan Allah tidak lemah dalam menciptakan perkara yang mustahil itu. Oh, tidak bisa seperti itu. Karena apa? Nah, ini yang namanya batu. Batu itu menerima untuk diberitahu apa enggak? Sehingga disebut kalau menerima pengetahuan, kemudian disebut batu yang alim. Kan enggak? Batu itu kan apa namanya? Barang mati ya? Ya, barang mati. Jadi barang mati itu enggak bisa disebut alim. Batu pintar enggak ada. Batu yang alim ini enggak ada, enggak bisa, enggak masuk akal. Oh, dia barang mati kok. Nah, kalau tidak disebut alim si batu itu apa boleh juga? Kalau begitu batu ini karena tidak alim, tidak pintar, ini berarti batu bodoh. Bodoh juga tidak. Karena tidak sesuai, kamu itu mensifati sesuatu bukan pada tempatnya. Ini namanya alim dan jahil itu bukan pada batu, pada orang yang punya akal. Ini batu kan enggak. Nah, pada baik kayak gini, yang namanya kuasa, nah, kuasa itu harusnya kuasa menciptakan sesuatu yang boleh menurut akal ada dan tiada, itu pas. Karena apa? Menciptakan itu akan menciptakan ada, mengadakan, dan mentiadakan. Harusnya yang lebih sesuai ya kepada sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada, atau al-jaizul aqli. Pas itu. Nah, kalau mustahil akli bukan sasarannya. Dia kenapa? Mustahil akli itu sesuatu yang tidak boleh ada. Kalau misalnya mau mengadakan, dong sesuatu yang nggak boleh ada. Juga tidak ke wajib akli. Wajib akli itu kan nggak boleh tiada. Masa mau diadakan? Atau lebih gila lagi, masa mau wajib akli mau ditiadakan? Allah wajib adanya, terus mau ditiadakan? Oh, gila kamu. Itu kan. Edan ini. jadi kalau didetailkan ternyata orang yang punya pemikiran seperti itu ternyata orang gila nggak konangan. Orang gila nggak konangan. Iya, kayaknya sih keren. Kalau Iya. Lanjut. Oke, tayyib. Ini Lala kemana ini? Hah? Oke, lanjut. Lala keluar. Iya, mati lampu apa? Iya, lanjut. Wakadzalika. Ya, sampai jam 5. Sebentar. Ya. Oke. Wakadzalika 5 menit lagi. Wakadzalika yujabu an qawli ba'dil mulhidin halillahi qadirun
ala ay yakhluqa mislah. Jawaban seperti ini, ya, kita menjawab orang macam Ibnu Hazm yang mengatakan boleh Allah Ta'ala menciptakan anak. Jawabannya seperti tadi. Anak itu perkara mustahil. Bukan wazifahnya kudrat, bukan pekerjaan kudrat, bukan ta'alluqnya kudrat. Tidak sesuai kalau dihadapkan dengan sifat al-kudrat, sifat kuasa. Nah, jawaban seperti ini juga menjadi jawaban orang yang mengatakan Allah kuasa menciptakan mislannya, yang menyamai zatnya. Menciptakan sesuatu yang wujud yang sama dengan wujudnya Allah. Atau dalam bahasa sederhananya, boleh Allah kuasa menciptakan Tuhan lagi. Wong edan rak konangan. Iya, sama seperti itu. Ini namanya apa? Pertanyaan yang salah ya. Boleh enggak kata perkataan boleh enggak Allah menciptakan Allah? Khotok. As-su'al khotok. Jadi tidak boleh dijawab ya. Enggak boleh dijawab seperti oh, enggak bisa. Oh, berarti kan kalau gitu kan nanti kena pasal juga mengatakan mensifati Allah dengan sifat. Ajiz. Nah, itu kan bermasalah juga. Jawabannya adalah soalnya khotok. Iya, ini pertanyaanmu salah kayak gitu. Harus dikasih tahu, yang namanya al-qudrah, kuasa itu menjadikan sesuatu harus kepada sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Kalau sesuatu itu al-mustahilul akli atau al-wajibul akli, bukan hadapannya, bukan targetnya, bukan sasaran sifat al-qudrah, tidak pas kalau al-qudrah itu dilarikan kepada al-mustahilul akli atau al-wajibul akli. Harus tahu. Nah. Dia jawab, itu perkara mustahil. Oh, itu aja. Berarti banyak yang orang zat Allah itu perkara mustahil. Jangan ke situ kamu. Jadi tidak boleh dijawab, oh nggak bisa. Nah, berarti kan mensifati Allah nggak bisa. Kalau dikatakan bisa juga nggak boleh juga. Nantinya kan kacau juga kan. Jawabannya harus ilmiah seperti ini. Nggak spontan gitu. Nah ini yang namanya jawaban ilmiah ya Pak. Betul, ini ilmiah banget. Iya, ya namanya. Dan banyak orang yang termakan omongan setan. Doktrin ini. Ya, doktrinnya setan. Supaya ya. Lanjut. Oke, jadi kita nggak bisa kalau orang sudah paham ini, nggak bakalan kena doktrinnya Ibnu Hazm dan kawan-kawan CS. Ini contoh saja yang dikemukakan, yang diungkap, yang disebut namanya oleh Syekh Abdullah Al-Hariri ini salah satu contoh. Sebetulnya banyak sekali orang semacam itu. Terus wahada fihi tajwizul muhal al-aqli. Nah, di dalam keyakinan boleh Allah menciptakan anak atau boleh Allah menciptakan Tuhan yang sama dengannya. Ini di dalamnya ada tajwizul muhalil aqli. Tajwizul muhalil aqli. Tajwizul itu artinya menjaizkan, ya, menghukumi jaiz sesuatu yang mustahil. Boleh ya? Iya, menghukumi jaiz kepada sesuatu yang mustahil. Ini kan nggak boleh, nggak bisa ini. Bagaimana ini? Ya. Tajwizul muhal al-aqli.
Padahal yang namanya mukhal la yakunu jaizan. Tidak berubah menjadi jaiz. Mukhal ya mukhal. Yang nama hukum akli itu kan 3 itu. Wajib, mustahil, jaiz. Yang wajib ya wajib. Mustahil ya mustahil. Yang Dan tidak boleh dirubah. Nggak bisa dirubah. Kalau dirubah, yang jaiz kemudian yang diwajibkan, ya namanya nggak punya akal. Ya, malah edan. Namanya hukum akal kan. Ya. Jadi 3 itu tidak boleh ditukar. Nggak bisa ditukar. Sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada, yaitu jaiz akli. Nggak bisa menjadi mukhal. Gimana? Ya mukhal, iya mukhal. Nggak bisa dijaizkan. Nah. Terus. Wa bayanu dzalika annallaha azali. Wa bayanu dzalika annallaha azaliyun walau kana lahu mislun lakana azaliyan. Ya. Lagi, satu dalil lagi. Kalau boleh Allah menciptakan zat yang sama, yang menyamai Tuhannya, yang menyamai ketuhanan, sebagaimana yang kita maklumi bahwa yang namanya Tuhan itu wajib bersifat azali. Ya, tidak bermula. Al-qidam, tidak bermula. Dan abadi, tidak berakhir. Nah, menciptakan Tuhan berarti kan menciptakan yang azali juga. Sama halnya. Betul? Betul. Hada mustahilun. Ini kan juga mustahil dong. Masa azali itu kan ada. Ya kan? Azal selalu tanpa ada. Tidak ada awalan. Jadi tidak pernah tiada. Jadi ada wis azali itu. Nah, loh kok mau diadakan gimana? Sudah ada kok. Itu sudah semua terbantah itu dengan ini. Dengan azalian itu sudah semua sudah bubar. Wal azali la yukhlaq. Nah, ini kan jawaban. Wal azali la yukhlaq. Apa alasannya? Li'annahu mawjudun. Ya, karena dia wujudnya tidak didahului Adam, tiada. Fakaifa yukhlaqul mawjud. Ya, fakaifa. Bagaimana mungkin al-mawjud diciptakan, diadakan, yang ada diadakan. Batal kan sudah? Ya, batal. Lemah sudah. Batinnya sudah kelihatan. Dan tabayyana anna su'ala batilun. Bahwa pertanyaan itu batal. Wadalun ala sakhofati aqli sa'ilihi. Dan pertanyaan di atas, pertanyaan kacau-kacau di atas itu menunjukkan atas kebodohan akal orang yang kesoakan. Kesoakan. Sakhofah, kerusakan akal. Ya. Amal mustahilul aqli fa'adamu qubulihi wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah ini setiap hari, Pak. Saya ikut. Gitu ya? Ya, harus wajib. Okay. Masya Allah. Tapi kadang pagi, kadang sore. Enggak apa-apa. Saya standby di rumah. Lah. Waktu apapun saya harus ikut. Oke, siap. Nanti tak kasih. Ya. Nah. Barakallahu fiikum. Amin. Wa halil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.